Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik instalasi tenaga listrik pada pembahasan rencana anggaran biaya. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Apa sih itu rencana anggaran biaya? Baiklah, saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya itu dalam garis besarnya pada instalasi listrik adalah dokumen yang berisi perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk instalasi listrik suatu bangunan atau gedung. Rencana anggaran biaya ini disusun oleh kontraktor atau konsultan listrik berdasarkan gambar kerja instalasi listrik. RAB instalasi listrik terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya bahan dan biaya upah. Biaya bahan meliputi biaya untuk pembelian material listrik seperti kabel, lampu, stop kontak, dan saklar. Biaya upah meliputi biaya untuk tenaga kerja yang dibutuhkan untuk instalasi listrik. Jadi, rencana anggaran biaya ini adalah dokumen yang penting untuk suatu instalasi listrik karena dengan adanya rencana anggaran biaya, maka biaya untuk membangun instalasi listrik atau membangun rumah tersebut atau gedung tersebut dapat diperkirakan dan dapat dimaksimalkan dengan baik. Uang yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut, apa-apa saja yang dibeli, berapa upah untuk tenaga kerja, dan berapa biaya untuk membeli alat-alat instalasi listriknya. Jadi, rencana anggaran biaya ini sangat penting dan tidak boleh dilewatkan atau ada kesalahan pada perhitungan. Maka orang yang membuat rencana anggaran biaya ini adalah orang-orang yang harus teliti untuk membuat RAB ini sendiri, dikarenakan ini dapat membantu kontraktor atau konsultan listrik dan orang yang ingin membangun rumah tersebut. Sebagai konsumen pun harus tahu rencana anggaran biaya yang berapa, upahnya berapa, dan biaya untuk membeli alat-alatnya berapa. Maka itulah pentingnya rencana anggaran biaya. Maka kita masuk yang selanjutnya. Apa sih faktor-faktor yang mempertimbangkan untuk menggunakan rencana anggaran biaya? Yang pertama itu jenis dan spesifikasi material listrik yang digunakan. Yang kedua, luas bangunan atau gedung yang akan dipasang instalasi listrik. Yang ketiga, tingkat kesulitan instalasi listrik. Dan keempat, lokasi pembangunan. Jadi, jika konsumen ingin sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang spesifik. Jika konsumen ingin material listriknya berbeda-beda, seperti dia ingin lampunya dari Hanok, semuanya harus dari Hanok, dia pencinta Hanok, maka kita harus menghitung lampu Hanoknya itu berapa watt dan berapa biayanya. Atau dia mau Panasonic, atau dia mau lampu yang estetik gitu. Maka kita harus memperhitungkannya dan tingkat kesulitan dalam memasang lampu tersebut, memasang stop kontak tersebut, saklar tersebut bagaimana. Terus luas bangunan atau gedung yang akan dipasang instalasi listrik itu luasnya berapa sih? Tipe berapakah rumahnya atau hotelnya itu, gedung itu, industri tersebut berapa sih luas bangunannya, seperti itu. Dan bagaimana tingkat kesulitannya. Ini menggunakan berapa fasa ya, dia ingin menggunakan berapa fasa, dia ingin kabel pemipaannya bagaimana, dia ingin letakkan lampunya di mana, seperti itu. Meletakkan stop kontaknya di mana, saklarnya di mana.
Atau kita yang menentukan juga dengan gambar dana rumah yang ia punya gitu, atau yang kita gambar juga. Dan lokasi pembangunannya jauh nggak dari PLN atau bagaimana, seperti itu. Dan dengan hal itu kita membuatnya di rencana anggaran biaya. Kita mengetahui semuanya di rencana anggaran biaya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat rencana anggaran biaya. Bagaimana sih langkah-langkah membuat RAB tersebut? Baiklah, kita masuk selanjutnya. Yang pertama itu tentukan jenis dan spesifikasi material listrik yang akan digunakan. Seperti jika konsumen ada request gitu, saya ingin menggunakan lampu Hanok, saklarnya saklar Hanok, stop kontak Hanok, dia pecinta Hanok banget gitu. Maka kita harus menentukan rencana anggaran biaya untuk spesifikasi dan jenis yang konsumen inginkan gitu. Atau konsumennya menyerahkan kepada kontraktor yang menentukan. Maka itu lebih mudah lagi. Kita menentukan apakah konsumen ini ingin dia seperti rumahnya itu ingin atau bangunannya ingin yang sederhana saja atau yang estetik gitu. Jika yang estetik, maka harganya bisa lebih mahal gitu rencana anggaran biayanya. Seperti lampunya dari Aura gitu, Hanoknya Hanok yang LED gitu. Dia mau lampunya LED atau pijar, dia mau stop kontaknya kayak mana gitu. Atau yang kan sekarang atau yang teknologi yang lebih tinggi gitu. Itulah jika konsumen dan kontraktor harus dapat kesepakatan dalam menentukan jenis dan spesifikasi material listriknya. Selanjutnya adalah kumpulkan informasi harga material listrik dari beberapa supplier. Jadi ini tugas dari kontraktor untuk menentukan harganya dari beberapa supplier. Seperti jika rencana anggaran biaya ini suppliernya dari Shopee gitu, dari e-commerce Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, atau dari manapun, atau dari marketplace lain gitu. Maka kita menentukan harga-harga yang pas, harga-harga yang terbaik untuk rencana anggaran biaya seperti itu. Yang ketiga adalah hitunglah jumlah material listrik yang dibutuhkan berdasarkan gambar kerja instalasi listrik. Jadi kita harus menentukan berapa jumlah lampunya, berapa jumlah stop kontaknya, saklarnya, apa dia memakai dual saklar gitu, atau ada 4 lampu, 5 lampu dalam satu ruangan gitu, apa bagaimana saklarnya, seperti itu. Itu dilihat dari gambar kerja instalasi listrik yang telah digambarkan seperti itu. Atau dia memiliki gambarnya langsung, atau kita yang membuat gambarnya. Sehingga kita dapat menentukan, oh ini di sini kita menentukan rekapitulasi dayanya. Oh ini berapa lampunya, ini berapa, itu berapa jumlah saklarnya, berapa jumlah lampunya, bagaimana letak kontaknya, di mana letak saklarnya. Kita sudah mengetahui hal tersebut dari gambar kerja instalasi listriknya. Baiklah, selanjutnya yang keempat itu adalah hitung upah tenaga kerja berdasarkan tingkat kesulitan instalasinya. Pada rencana anggaran biaya, upah tenaga kerja itu dihitung dari per titik dan per kelompoknya, dan tingkat kesulitannya berapa, dan harganya itu berbeda-beda. Ada harganya dibuat sama, pada kesulitannya rata gitu, atau kesulitannya mudah, menengah, atau tinggi, itu dibuat sama, tapi ada juga yang berbeda-beda, seperti itu. Yang kelima adalah hitung biaya bahan dan biaya upah.
Seperti yang diketahui tadi, yang jelaskan rencana anggaran biaya adalah tentang menghitung biaya bahan dan biaya upah, dan itu harus teliti dan tidak boleh dilewatkan. Yang keenam adalah tambahan biaya lain seperti biaya transportasi dan biaya administrasi. Dan biaya ini penting juga. Biaya ini harus ada di rencana anggaran biaya. Dan sebagian ada yang mencantumkannya, ada sebagian yang tidak. Tapi dianjurkan untuk mencantumkannya agar mengetahui apa biaya-biaya yang tidak termasuk biaya bahan upah, agar tidak terjadi namanya kesalahan dalam menghitung rencana anggaran biaya, sehingga uang yang diberikan itu dapat dimaksimalkan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh rencana anggaran biaya. Di sini telah dituliskan materialnya apa saja, jumlahnya berapa, satuannya bagaimana, ruangannya ada di mana saja, dan spesifikasinya bagaimana, jenis lampunya atau jenis kabelnya, jenis stop kontaknya bagaimana, produknya apa, produk dari lampunya apa, saklarnya apa, kabelnya apa, semuanya. Dan selanjutnya adalah harga satuannya bagaimana, total dari harga satuannya itu berapa, terus jasanya, ini biaya upahnya, biaya satuan per titiknya berapa, biaya totalnya berapa, dan semua ini harus dihitung seperti itu. Dan ini tidak boleh dilewatkan. Dan ini harus jelas, sejelas-jelasnya antara konsumen dan kontraktor, agar tidak ada hal yang disembunyikan seperti itu. Dan konsumen pun senang, dan konsumen pun tahu berapa biayanya seperti itu. Selanjutnya, inilah gambar kerja instalasi listriknya. Inilah gambar denah rumahnya. Contohnya seperti ini, gambar denah rumah sederhana seperti itu. Dan ini ada terasnya, gambar tidurnya, ruang tamunya, garasinya, kamar tidurnya ada 3, WC-nya ada 2, di sini tempat ibadah, ada tamannya. Itu harus dihitung bagaimana semuanya. Dapurnya berapa lampunya, WC-nya berapa lampunya, kamar tidurnya 3 berapa lampunya, teras bagaimana, konsumennya ingin estetik atau tidak, seperti itu. Jadi ini contoh dari gambar denah rumah ya. Maka selanjutnya, ketika kita sudah kontraktor melihat gambar denah rumahnya, apa selanjutnya adalah melihat diagram wiringnya. Pada kerja instalasi listrik, pada gambar kerja instalasi listrik, maka kita melihat ini dibagi berapa grup ya, bagaimana pembagian fasanya, RST-nya bagaimana, netralnya dari mana, groundnya bagaimana, semuanya harus dihitung dan semuanya harus dilihat. Bagaimana letak jalur kabelnya, seperti itu. Selanjutnya adalah gambar diagram pemipahan. Ini mengapa ada diagram pemipahan? Karena pada rencana anggaran biaya ada berapa panjang pipa yang harus beli. Dengan melihat gambar ini, dengan menggunakan aplikasi Visio, kita akan mengetahui berapa panjang, berapa yang diperlukan pipa yang harus digunakan. Seperti tadi diagram wiringnya, berapa kabel gitu. Berapa kabel yang diperlukan? 3 kali 1 kah, 3 kali 2 kah, 2 kali 1 kah kabelnya? Tipenya apa, jenisnya apa, harus diketahui seperti itu. Dan pipanya ini harus pipa menggunakan apa, seperti itu. Dan ini sangat penting dan konsumen harus tahu seperti itu, agar konsumen tidak merasa ada yang disembunyikan dan tidak memiliki kepercayaan kepada kontraktor. Selanjutnya, ini adalah pembagian grup
pada ini salah ya, bukan gambar diagram pemimpaan. Ini adalah gambar tabel, bukan gambar ya, tabel dari pembagian grup pada rumah sebelumnya gitu. Rumah tadi, rumah ini pembagian grupnya seperti ini. Dia menggunakan lampu berapa watt gitu, stop kontaknya berapa watt, dan berapa jumlahnya semuanya, baru dibagi gitu semuanya. Dan akan dibagi setiap pasanya, dibagi dayanya itu hampir sama gitu, agar tidak terjadi namanya kenaikan arus yang berlebih gitu, kenaikan daya yang berlebih, sehingga tidak terjadi korsleting listrik gitu. Selanjutnya itu adalah manfaat rencana anggaran biaya. Seperti yang telah didengarkan dari tadi, ada bagaimana manfaat rencana anggaran biaya gitu. Yang pertama itu ada sebagai acuan dalam menentukan anggaran pembangunan. Yang kedua sebagai dasar dalam negosiasi harga dengan kontraktor. Yang ketiga sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Maka rencana anggaran biaya ini sangat penting gitu. Dengan rencana anggaran biaya ini kita dapat berdiskusi, bernegosiasi dengan kontraktor, dengan konsumen jika kita sebagai kontraktornya, dan kita dapat mengatur keuangan kita karena kita udah tahu rencana anggaran biayanya berapa gitu. Kita dapat menentukan keuangannya cukup atau tidak seperti itu. Dan itu sebagai anggaran pembangunan suatu konsumen gitu. Sehingga konsumen dapat mengetahui keuangannya cukup atau tidak seperti itu. Baiklah teman-teman, adik-adik semua, itulah sekian tentang penjelasan video pembelajaran tentang rencana anggaran biaya. Semoga teman-teman adik-adik semua dapat mendapatkan pelajaran dari video ini. Saya Maulana Ayufi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.